Shalom alaikum saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Senang dapat menyapa saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan PGT Klasis Kutai Timur edisi 28 Maret sampai 3 April 2021. Sebentar lagi kita akan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Mari sejenak kita tunduk kepala, rendahkan diri di hadapan Tuhan untuk berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Bapa, atas berkat anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam segala kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami memahami dan mengerti maksud dari firman-Mu. Roh Kudus kiranya mampukan kami untuk memahami ya Tuhan. Berfirman ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Yesaya pasal 50, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memburuk aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Mengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangan pula hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksa. Amin. Tuhan, demikian juga firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan, namun juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Pembacaan kita hari ini bertema kedatanganmu adalah berkat bagiku. Salah satu falsafah tradisional orang Toraja yang merupakan nilai hidup adalah tamu membawa berkat. Kedatangan tamu berarti berkat bagi orang atau keluarga yang dikunjungi. Kita sering mendengar sapaan-sapaan dan ungkapan-ungkapan seperti "Nasi berapa?" Artinya, apakah nasinya sudah masak? Atau apakah nasi sudah siap? Jawaban atas sapaan itu yaitu "Manasu, kalian opa, mari singgah dulu." Walaupun mungkin sebenarnya waktu itu makanannya belum siap atau bahkan kompor pun belum nyala. Kebiasaan orang Toraja adalah selalu harus ada makanan atau nasi yang tinggalkan dalam belanga panci untuk menjaga kemungkinan ada seseorang yang lewat atau singgah. Ketika kita sementara makan dan ada tamu yang datang, ucapkanlah "Inde komi bersirakus-rakus, mari makan bersama-sama dari apa yang ada." Kita akan kosong dari sena, kita tidak akan berkekurangan. Kita tidak akan kekurangan nasi. Artinya apa yang ada pasti akan cukup. Dalam bacaan
kita pada saat ini disebutkan tentang kekuatan datangnya seorang hamba Tuhan di tengah-tengah umat. Kehadirannya membuka jalan bagi umat Israel. Hadirnya hamba Tuhan tersebut menjadi tamu yang membawa berkat. Sebab ia datang memberi semangat baru melalui perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Ayat yang keempat. Kedatangannya menjadi berkat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang menghibur dan membangun. Ia tinggal di antara umat. Ia hadir melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berat. Berat sebab ia dipandang hina, dinodai, diludahi, mengalami penderitaan secara batin dan fisik. Yang kelima dan keenam. Meskipun demikian, ia tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ia tetap konsisten mengikuti kehendak Tuhan. Ia yakin pertolongan Tuhan ada tersedia untuknya. Ia tetap menjadi tamu yang membawa berkat bagi umat Tuhan. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tapi bukanlah sekedar kata dan pengharapan kosong. Semuanya digenapi di dalam Tuhan Yesus yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kedatangannya dalam dunia menjadi berkat bagi semua orang. Karena dosa kita lah, Tuhan Yesus harus menanggung semua penderitaan yang berat itu. Yesus hadir dalam dunia ini, ia mati bagi dosa kita, dan dalam kebangkitannya kita memperoleh kehidupan baru dan dibenarkan di hadapan Allah. Kita sedang menghayati masa pengkabaran Injil kali itu saja. Melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa susah apapun, tantangan serta halangan dalam masa muda kita tidak akan menjadi penghalang bagi kita dalam menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Teruslah memiliki komitmen dan tetap berpegang pada janji Tuhan, sebab banyak orang yang sedang menaruh pengharapan dan pertolongan akan keselamatan akan disediakan Allah, dan kitalah yang harus menguatkannya. Selain itu, bacaan ini juga mengingatkan bahwa betapa pentingnya memberi penghargaan dan penghormatan bagi saudara-saudara kita yang memberi diri, waktu, ide, ilmunya, motivasinya sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan dan persekutuan. Patutlah kita bersyukur atas ketulusan mereka dalam melayani. Sebab itu, bagi mereka yang diutus Tuhan, tidak ada kata tidak cukup. Selalu ada berkat yang harus dibagikan dengan mereka. Kita rakalan, losongna, isena boko, membarakan ruang. Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, adakah kehadiranku sudah menjadi berkat bagi orang lain? Yang kedua, bentuk-bentuk apa saja yang dapat dilakukan dalam menghargai dan menghormati hamba Tuhan yang setia melayani dalam persekutuan. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita bersaat teduh dan bersyukur. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang murah dan penuh kasih, terima kasih atas berkat anugerah-Mu melalui firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Kiranya firman itu tidak lalu begitu saja, melainkan tinggal tetap di hati kami dan berakar serta berbuah berkali-kali lipat, sehingga melalui perbuatan dan sikap hidup kami, firman ini berbuah lebat dan berkali-kali lipat sehingga dapat menyelamatkan kami. Berkati kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk mampu melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian dengan Bina Muda PPGT Kasih Kutai Timur saat ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam